Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifasani dan video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, mohon untuk tonton dulu video sebelumnya karena video ini menggunakan project yang sebelumnya. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? Oke, di video sebelumnya kita tuh mau ya, si button-button ini tuh bakal muncul ketika kita memencet sebuah button gitu ya. Nah, di sini saya udah siapin satu buah button. Nah, di sini seperti biasa tekstur type-nya saya ganti jadi sprite to the NUI dan di apply seperti ini. Nah, kemudian di dalam canvas itu saya buat satu button. Oke, saya duplikat saja ya. Ini kita kasih nama misalnya transform button. Nah, si transform button ini dia kan yang ini ya. Oke, terus kita kasih dia gambar misalnya seperti ini. Nah, kemudian yang dilakukan adalah di bagian canvas kita buat satu create empty ya. Ini semua button transform namanya. Nah, kemudian si button rotasi kiri, kanan, perbesar, perkecil itu saya pindahkan ke semua button transform ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, kemudian kita geserkan dulu ya karena ini ya kita akan simpan di bawah. Nah, kemudian di sini kita atur saja apakah dia mau ke kiri, ke kanan, atau ke bawah, ke atas, itu terserah. Misalnya saya maunya itu dia ke bawah aja ya. Nah, seperti ini. Sorry. Oke, kemudian perbesar di sini. Habis itu rotasi kanan di sini. Oke, satu lagi adalah yang rotasi kiri. Oke, dia di atas. Seperti ini. Oh, ternyata ini terlalu besar-besar ya buttonnya, sehingga kita perkecil dulu buttonnya. Nah, sepertinya cukup seperti ini. Oke, yang semua ini kita pindahkan ke sini. Oke, nah kemudian saya kan mau ketika ini diklik itu baru yang itu muncul ya. Nah, sehingga semua button transform ini saya deaktif dulu ya. Nah, kemudian masuk ke visual scripting. Di visual scripting saya bikin lagi add komponen script mesin ya. Kita klik new di bagian script. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau dalam satu script semuanya juga boleh, tapi kalau menurut saya sih lebih baik dipisah saja supaya nggak terlalu pusing juga ya nanti kalau misalnya mau mencari scriptnya. Oke, di sini kita kasih nama misalnya hide unhide button ya. Oke, misalnya ini munculkan button ya. Oke, kita edit grafnya seperti ini. On start kita hapus, update kita hapus. Di bagian objek kita tambahkan berarti ya. Kita tambahkan dua. Yang pertama adalah transform button. Oke, dia adalah sebuah button. Nah, ini berarti transform button ya. Dan satu lagi itu adalah semua button. Kita tambahkan variabelnya di mana dia adalah sebuah game object. Nah, yang mana berarti yaitu semua button transform. Nah, habis itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan tambahkan get object variable ya, get object variable. Nah, seperti ini. Nah, yang diisi adalah berarti transform button ya. Jadi ketika transform button kita akan klik. Berarti di sini kita cari on button klik ya. Jadi ketika transform button kita klik, yang akan dilakukan adalah apa ya? Yang akan dilakukan adalah kita cari set aktif.
Nah, kita akan mengaktifkan. Tadi kan ini kita hide, sekarang kita akan aktifkan. Tadi diaktif, sekarang kita aktifkan. Jadi kita akan mengaktifkan. Nah, apa yang akan kita aktifkan? Nah, di sini kita klik, kita cari get variable, ya, get object variable. Nah, di mana yang kita aktifkan itu adalah semua button, gitu. Nah, kemudian di sini, ya, kita tambahkan, ya, ini kan maunya itu ketika si button ini diklik, gitu kan, ketika button ini diklik maka dia aktif. Ketika sudah aktif, kita mau dia ketika kita klik lagi dia jadi hilang, gitu ya. Nah, sehingga kita tambahkan di sini get active get active set. Nah, ini nah, get active self. Nah, ini kita tambahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan get gini. Oke, ini kemudian ini kita masukkan ke sini. Oke, jadi awalnya kita ini akan bikin gini, maksudnya kita mau mengaktifkan si objek semua button. Nah, tapi ketika semua button ini kan kita mau ngecek nih dia aktif nggak, gitu kan, ya. Kalau aktif ya udah, misalnya nanti kan di sini dia aktif atau tidak. Kalau aktif dia sudah aktif biasa saja, tapi kalau dia negasi dari X-nya atau dia tidak aktif, maka misalnya value-nya diganti menjadi apa. Jadi nanti dia kalau kita running dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita klik, ya. Kita klik, nah dia akan muncul seperti ini, tapi ketika klik lagi dia akan hilang, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan semua button kalau misalnya get self in dia false, maka dia true. Jadi kita dicek, gitu kan, dia aktif nggak. Kalau nggak berarti ya dia kita aktifkan. Kalau misalnya dia ternyata aktif, maka kita tidak mengaktifkan, gitu ya. Nah, seperti itu adalah untuk membuat transform button untuk objek augmented reality. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.